pada latar belakang, kepemimpinan adalah perilaku dari seseorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai bersama, termasuk kelompok atau organisasi. Dalam pelayanan publik seperti puskesmas, seorang pemimpin berperan dalam mengarahkan visi, mengelola sumber daya, mengambil keputusan, dan memastikan seluruh pegawai bekerja sesuai tujuan organisasi. Untuk memahami praktik kepemimpinan tersebut, kami melakukan wawancara dengan Kepala UPT Puskesmas Sentosa Baru terkait proses kepemimpinan yang dijalankan. Hasil wawancara kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan diterapkan, permasalahan yang muncul, serta solusi yang diambil dalam menyelesaikan masalah organisasi. Kemudian hasil wawancara kami menunjukkan bahwa visi Puskesmas Sentosa Baru adalah terwujudnya masyarakat Kota Medan yang sehat dalam keberkahan hati dan kondisi. Kemudian visinya pelaksanaan pelayanan kesehatan paripurna dan bermutu, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan masalah kesehatan secara komprehensif, serta peningkatan manajemen informasi kesehatan yang akuntabel dan modern. Kemudian ditemukan bahwa pemimpin harus mengikuti arahan dari Kementerian Kesehatan dan menjalankan program sesuai target masing-masing. Lalu dalam proses pemilihan pemimpin dan perekrutan anggota puskesmas itu tidak ditentukan oleh pihak puskesmas sendiri, melainkan dari kebijakan dari Kemenkes. Untuk pegawai yang tidak mengikuti aturan, sanksi diberikan melalui sistem e-kinerja. Lalu terdapat beberapa poin penting setelah kami mewawancarai Kepala UPT Puskesmas Sentosa Baru. Yang pertama, visi berorientasi pada kesehatan masyarakat secara holistik atau melihat sesuatu sebagai satu kesatuan yang utuh. Lalu misi mereka adalah pelayanan bermutu, pemerataan, pemberdayaan, dan peningkatan akuntabilitas informasi kesehatan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan mengikuti arah kebijakan pusat atau Kemenkes, menunjukkan bahwa tipe kepemimpinannya adalah birokratis. Yang keempat, setiap program memiliki target capaian yang harus dipenuhi oleh pemegang program. Dan yang terakhir, sistem sanksi menggunakan e-kinerja atau ketidakpatuhan berdampak pada penilaian kinerja pegawai. Nah, selanjutnya ada hasil observasi. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan. Pemimpin menjalankan aturan sesuai pedoman Kementerian Kesehatan serta menekankan pencapaian target program. Namun, juga terdapat elemen kepemimpinan partisipatif, evaluatif, serta evaluasi dilakukan secara rutin bersama seluruh staf dalam mini lokakarya. Yang kedua itu ada pengelolaan kinerja. Pengawasan kinerja bersifat administratif dan digital melalui e-kinerja yang menunjukkan pengelolaan berbasis data dan dokumen. Yang ketiga itu ada permasalahan internal. Permasalahan utama berkaitan dengan ketidaktercapaian target, bukan pada konflik antar pegawai atau manajemen interpersonal. Yang terakhir itu ada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ini dilakukan melalui evaluasi bulanan, diskusi bersama, dan penegakan aturan melalui sistem penilaian. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Berdasarkan hasil wawancara dengan dokter berinisial H selaku Kepala UPT di Puskesmas Sentosa, baru ditemukan permasalahan utama terkait kepemimpinan, yaitu ada masalah utama target program tidak tercapai. Masalah paling target yang tidak tercapai itu dievaluasi setiap bulan di rapat mini lokakarya. Nah, masalah kedua itu ada sistem evaluasi berbasis sanksi. Kalau tidak tercapai target, kinerjanya akan ditolak dan berpengaruh pada rapor kinerja. Nah, terakhirnya ada masalah yang ketiga, gaya kepemimpinan birokratis pasif. Pemimpin tetap mengikuti aturan dari Kementerian Kesehatan dan peraturan yang ada. Baik, kita masuk ke rekayasa ide atau solusi dari permasalahan yang muncul dalam UPT Puskesmas tersebut. Nah, yang pertama itu dashboard harian monitoring kinerja. Nah, jadi solusi ini tuh seperti pencatatan progres harian oleh pegawai untuk memantau pekerjaan secara real time. Yang kedua, kepala program dapat mendeteksi keterlambatan lebih cepat dan menyesuaikan strategi. Nah, jadi solusi tersebut tuh dapat mengurangi penumpukan tugas menjelang evaluasi bulanan. Solusi yang kedua yaitu supervisi mingguan terstruktur. Jadi, supervisi ini tuh 10-15 menit untuk mengidentifikasi hambatan dan menetapkan langkah perbaikan. Memastikan penyesuaian strategi sebelum masalah menjadi kendala besar.
Solusi yang ketiga yaitu sistem peringatan dini atau early warning system. Contohnya itu seperti notifikasi otomatis saat laporan tidak diisi 2 hari berturut-turut atau progres mendekati tenggat namun lambat. Mengidentifikasi kendala lebih awal sebelum memengaruhi evaluasi bulanan. Nah, sistem ini tuh mirip dengan Selanjutnya yang keempat, ada reward punishment yang lebih objektif. Reward diberikan setiap minggu sesuai capaian kerja supaya pegawai tetap termotivasi. Contohnya dengan memberikan penghargaan atau hadiah, bahkan bisa sesimpel dengan memberikan pujian atau motivasi melalui ucapan. Punishment tetap menggunakan sistem kinerja, tetapi diawali dengan pembinaan agar lebih bersifat memperbaiki, bukan menghukum. Cara-cara ini terbukti bisa meningkatkan motivasi, kedisiplinan, dan keterlibatan pegawai. Selanjutnya yang kelima, ada pelatihan micro leadership untuk pemegang program. Pemegang program dilatih menjadi pemimpin kecil yang bisa mengordinasi tim dan mengambil keputusan dengan cepat. Cara ini membuat mereka lebih bertanggung jawab, termotivasi, dan lebih efektif dalam mencapai target. Pelatihan kepemimpinan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja. Jadi, kesimpulan dari materi kami adalah bahwa kepemimpinan di UPT Puskesmas Sentosa Baru bersifat birokratis, karena semua kegiatan mengikuti aturan dari Kementerian Kesehatan. Kepala Puskesmas bertugas mengarahkan jalannya program, memastikan target tercapai, serta melakukan pengawasan lewat evaluasi setiap bulannya. Struktur organisasi ini berjalan cukup baik karena adanya koordinasi antar unit dan tim. Namun, masih ada masalah ketika beberapa target tidak tercapai akibat kendala teknis dan kondisi di lapangan. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan evaluasi rutin, diskusi antar pegawai, dan penerapan sanksi melalui sistem e-kinerja.